merasakan ketidakadilan karena harus membagi uang belanja yang sedikit, harus memenuhi kebutuhan keluarga sepanjang hari. Sebelum mak tidur, dia cemas, apakah anak saya bisa bersekolah besok pagi. Jadi kecemasan itu adalah hak emak-emak, dan kita belajar kecemasan itu dari politik emak-emak. Kalau kita perhatikan koran, televisi hari ini yang dipamerkan oleh pemerintah, oleh kekuasaan, tadi pagi saya baca Pak Jokowi membeli deterjen sebanyak 2 miliar. Padahal kita tahu otak kotor hanya bisa dibersihkan dengan argumen, bukan dengan deterjen. Jadi teman-teman semua, dalam upaya kita untuk menghasilkan pikiran bersih agar supaya politik dalam 60 hari ke depan tumbuh di dalam kemewahan pikiran, sejak hari ini kita akan memanfaatkan argumen sebagai alat perjuangan politik. Argumen artinya tukar tambah pikiran. Ya, pembicaraan kita hari ini hanya bisa berguna untuk menghasilkan perubahan politik kalau hari ini kita mendengarkan uraian, bercakap-cakap, dan hasil percakapan itu harus tiba di pos ronda desa paling miskin di Medan misalnya. Pembicaraan di sini nggak ada gunanya kalau cuma beredar di antara WA kita sendiri-sendiri. Hansip, petani, buruh harus sama punya argumen. Itu dasarnya kenapa kita berpolitik. Nah, akal sehat itu adalah kemewahan yang dimiliki manusia yang diberikan secara gratis dan terbagi merata oleh Tuhan. Akal pikiran dibagikan merata oleh Tuhan. Jadi pemimpin yang tidak punya akal pikiran, artinya dia tidak ada waktu Tuhan membagikan akal pikiran. Di mana dia waktu Tuhan bagian akal pikiran? Nggak datang. Mungkin ada di gorong-gorong. Mungkin ada di pinggir pantai lagi selfie. Atau mungkin ada di bawah pohon lagi potong rambut. Problem kita hari ini adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana membuat rakyat sejahtera. Tapi yang dipamerkan adalah jalan tol, bukan jalan pikiran. Kita ingin pengetahuan politik minimal untuk bisa membaca semua sajian grafik, statistik, prestasi yang dipamerkan oleh kekuasaan. Seharusnya kita nggak berkumpul di sini kalau kita bisa membaca pers media yang jujur. Tapi kita ada di sini karena kita tidak percaya pada pers yang jujur, sehingga kita mencari keterangan dari media alternatif. Media alternatif itu namanya Cafe Roda 3. Kita resmikan kafe ini sebagai kafe akal sehat. Karena minum kopi itu bisa melebarkan pembuluh darah sehingga oksigen bisa lebih banyak masuk ke dalam tubuh metabolisme. Jadi kalau ada orang yang nggak suka minum kopi atau berlagak anti kopi, apalagi kalau dia kepala negara nggak suka minum kopi, saya kasih contoh cara berpikir akal sehat. Kalau Anda baca, mendengarkan televisi terus-menerus, ada satu istilah yang terus
terus-menerus dipamerkan oleh kekuasaan, namanya Gini rasio. Siapa anak ekonomi di sini atau anak politik yang pernah dengar istilah itu? Indeks Gini. Nah, Anda mesti tahu, saudara-saudara, mama, teman-teman saya, mesti tahu apa itu indeks Gini. Paling nggak hari ini ada kuliah tentang indeks Gini. Catat. Indeks Gini itu mengukur ketimpangan berdasarkan expenditure, pengeluaran seseorang. Contohnya begini, saya hanya minum aqua dan makan buah pisang sehari karena saya suka naik gunung, jadi saya nggak mau gendut, maka saya hanya makan 2 pisang sehari karena 1 pisang nggak cukup, jadi harus 2 pisang. Pisang itu 10.000 rupiah. Jadi pengeluaran saya, expenditure saya cuma 10.000 rupiah per hari. Mahasiswa saya pengeluaran juga cuma 10.000 rupiah karena 5.000 rupiah dia pakai untuk makan pagi sebanyak-banyaknya, beli nasi banyak, tempe 1, sisanya adalah kuah, makan banyak. 5.000 sisanya dia pakai buat beli obat promah, karena dia nggak akan makan siang dan malam, dia cuma makan promah, namanya masih kos-kosan, pasti anak Medan di Jakarta. Jadi saya dan mahasiswa saya pengeluarannya sama, 10.000 rupiah. Ada orang lain pengusaha besar punya kebun sawit seluas 500.000 hektar di Indonesia, jadi pemodal sebuah partai kecil. Beliau juga hanya mengeluarkan 10.000 rupiah per hari karena dia cuma disuruh minum vitamin saat 10.000 rupiah oleh dokter karena dia banyak penyakit. Jadi cuma 60 dengan saya, mahasiswa saya dan si pengusaha raksasa itu pengeluarannya hanya 10.000 rupiah. Kalau petugas statistik datang, dia tanya, Pak Rocky berapa pengeluarannya? 10.000. Mahasiswa saya si Ucok ini pengeluarannya berapa, Ucok? 10.000 saja. Saya ditanya berapa pengeluaran Anda? 10.000. Kita bertiga setara di dalam pengeluaran. Karena itu indeks Gininya 0, artinya tidak ada kesenjangan. Tapi kalau dihitung dompet saya dengan si Ucok kere itu, dompet saya pasti lebih tebal dari mahasiswa tadi. Tapi dompet kita berdua digabung nggak ada apa-apanya dengan dompet si pengusaha besar. Bahkan dompet kita semua di sini digabung itu cuman setipis. Jadi kesenjangan itu tidak bisa diukur dengan apa yang kita keluarkan, tapi berapa aset, berapa pendapatan. Jadi saudara lihat bahwa penipuan itu juga terjadi melalui statistik. Karena itu saya nggak percaya apa yang dipamerkan pemerintah. Karena keadilan bukan soal apa yang dipamerkan statistik, tapi tatapan mata antar manusia. Di situ kita mengerti bahwa ibu itu sedang cemas anaknya tidak mungkin lulus dari perguruan tinggi. Jadi saudara-saudara, akal sehat itu sederhana, yaitu mengembalikan kritik kecerdasan pada rakyat, karena akal sehat itu adalah hak rakyat. Kalau dibilang demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat, itu baru separuh benar. Demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Karena itu harus berakal lebih dahulu baru mau memerintah. Ya nggak berakal sudah nggak boleh memerintah. Apalagi sekarang orang gila pun bisa diberi. Itu bertentangan dengan akal sehat, saudara-saudara. Jadi kita ada di situ dalam upaya untuk mengembalikan akal sehat di dalam politik Indonesia.
Akal sehat itu ada di dalam pertengkaran politik sejak Indonesia awal merdeka. Semua pendiri bangsa kita adalah orang yang berakal sehat karena mereka membaca. Pekerjaan mereka adalah menghadirkan ide, mencari ide untuk menuntun Indonesia ke depan. Mereka penuh dengan akal pikiran. Karena itu ada perdebatan terus-menerus dalam politik Indonesia dari awal. Kok sekarang nggak ada perdebatan? Yang orang takut berdebat. Baca teks yang ada, baca teks. Iya. Saya pikir ada mimbar di sini buat saya. Jadi saudara-saudara, terutama pada para mahasiswa, mengaktifkan akal sehat artinya berpikir terbalik. Itu namanya mengaktifkan akal sehat buat para mahasiswa. Kalau mahasiswa lurus-lurus saja pikirannya, mengganggu-ganggu di depan dosen, itu artinya dia tidak mampu mengaktifkan akal pikiran. Jadi mahasiswa kalau berhadapan dengan dosen, saudara mesti bilang, enggak, tolong, salah, guru besar saya salah. Harus menggeleng kalau ingin memperoleh pengetahuan. Sebab dengan menggeleng, saudara menguji sendiri pengetahuan saudara dan menguji dosen saudara. Kalau dosen marah, kenapa kamu geleng-geleng kepala? Bilang aja, saya nggak geleng-geleng, saya pelangap-pelongok. Nah, gerakan bisa beda nggak antara menggeleng dan pelangap-pelongok? Kalau orang lagi menggeleng, itu artinya dia sedang mengatakan tidak, itu salah. Artinya dia sedang berpikir. Mengatakan tidak, mengatakan itu salah, artinya dia sedang berpikir. Berpikir artinya memberi kritik. Enggak begitu, salah. Itu menggeleng. Menggeleng artinya mengeluarkan pikiran. Pelangap-pelongok artinya tidak punya pikiran. Depan. Masa depan adalah milik milenial. Dan dalam rangka itu kita mempersiapkan diri untuk menjemput era milenial. Apa itu era milenial? Ada perubahan di dalam masyarakat kita. Ketakutan bahwa era milenial itu akan dihuni oleh robot. Karena sekarang kalau masuk hotel misalnya di Tokyo, resepsionisnya adalah robot, room service-nya adalah robot. Lebih banyak robot yang melayani Anda daripada manusia. Dan itu fakta yang akan tumbuh cepat karena pengetahuan bertumbuh 8 jam sehari, pengetahuan bertumbuh 2 kali lipat. Jadi kalau ada guru besar, profesor yang lupa membaca jurnal ilmiah 8 jam yang lalu, besok pagi dia kasih kuliah, dia akan kasih kuliah bahan yang sudah obsolete, bahan yang sudah tidak berguna lagi. Jadi sedemikian cepat pengetahuan berubah sehingga kita mesti kejar terus pengetahuan. Kalau profesor pagi-pagi berdiri menerangkan teori fisika Einstein misalnya, lalu dia tambahin bahwa fisika Einstein telah dibatalkan oleh teori fisika kuantum. Fisika kuantum dipakai oleh Stephen Hawking untuk menerangkan gerak planet alam semesta. Ada mahasiswa yang mendengarkan kuliah itu, dia bilang ini profesor pasti nggak baca jurnal terakhir. Karena si mahasiswa tadi pagi dia pulang kemalaman karena cekcok dengan pacarnya sehingga nggak bisa masuk kamar kos. Lalu dia nongkrong di kafe roda 3 yang ada internet. Lalu dia baca jurnal terakhir. Secara tidak sengaja dia tahu bahwa seluruh teori telah berubah dalam 8 jam. Waktu dia masuk kelas dia dengar profesor bicara tentang teori yang usang. Seharusnya dia protes, dia mesti bilang, Pak Profesor, salah yang diterangkan Pak Profesor. Tapi dia takut dia akan dapat nilai D kalau protes. Itu artinya dia membiarkan ketololan berkembang di kampus dia karena dia diam. Dia mesti bilang, Profesor, sepertinya Anda keliru. Nah, profesor yang peka terhadap pengetahuan dia akan bilang, oh mungkin, silahkan mahasiswa saya terangkan di mana kekeliruan saya. Itu artinya bertumbuh dalam akal sehat. Kalau si profesor bilang, so tahu kau, jangan ambil kritik aku, segera keluar dari kelas itu. Nah, profesor yang akan bermutu.
menerangkan bahwa kita menginginkan ada perubahan di dalam cara kita berpikir. Karena pemerintah, presiden terutama, ditugaskan oleh konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu setiap kali saya mesti protes bahwa penampilan publik presiden tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan karena sekedar pelangak promo, tapi tidak mampu membuat kuis yang bermutu misalnya. Presiden mengajarkan kita sebagai sekedar generasi menghafal. Mending kalau menghafal nama-nama planet, ini nama-nama ikan. Itu yang penting kita perhatikan lagi, itu berpikir metodis. Kalau presiden misalnya punya kemampuan abstraksi, gitu, saya mengkritik presiden sebagai figur publik ya, bukan sebagai persona. Sebagai persona, presiden itu sederhana. Pak Jokowi sederhana, dan saya sepakat itu. Dia sederhana sebagai kepala keluarga, itu bagus, tapi tidak bagus sebagai kepala negara. Kalau misalnya kepala negara bertemu dengan anak SMP di Medan ini, dia datang dengan kuis. Sebutkan nama-nama ikan. Nah, saya Presiden Republik Indonesia, tepuk tangan. Yeah. Saya punya pertanyaan. Anak itu langsung komentar, saya tahu Pak, masih nama-nama ikan. Presiden bilang begini, enggak, saya nggak akan nanya nama-nama ikan. Anak itu bisa antisipasi karena sehari sebelumnya dia lihat di televisi, di Serdang Begage, Presiden menanyakan nama-nama ikan. Maka dia hafal cara Presiden bertanya. Tapi kali ini Presiden bilang, saya tidak akan menanyakan nama-nama ikan. Oke, kalau begitu apa Pak Presiden? Pertanyaan. Presiden bilang begini, kalian SMP kelas 1, saya punya 2 sepeda. Presiden sengaja bilang 2 sepeda. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya tambahkan 10 sepeda. Anaknya bilang, saya mau 14 sepeda. Kenapa? Nah, itu Partai Demokrat. Gak sengaja anak itu bilang begitu. Lalu Presiden bilang, oke. Sekarang pertanyaannya, mengapa ikan tidak bisa panjat pohon? Anaknya kaget. Dia pikir dia akan tanya kenapa, berapa nama-nama ikan. Presiden mengajukan pertanyaan yang memancing kuriositas, memancing pikiran kritis. Mengapa ikan tidak bisa manjat pohon? Si anak nggak kalah cerdas. Dia bilang, tapi cebong bisa manjat pohon Pak Presiden. Maka terjadi dialog antara presiden sebagai guru dan anak sebagai pemikir kritis. Anak itu pintar karena itu dia berani ajukan pertanyaan balik. Itu namanya dialektika dalam pedagogi, itu yang penting supaya terjadi percakapan. Pak Presiden bilang, coba kamu buktikan bahwa cebong bisa manjat pohon. Dia gelagapan anak itu. Dia bilang, saya tahu tapi saya agak lupa keterangannya Pak Presiden. Presidennya sabar. Dia bilang, oke, saya kasih 10 menit. Anak itu bilang, enggak, kebanyakan, saya cuma perlu 7 menit. 3 menit saya subsidi buat Pak Presiden jawab. Dalam 7 menit itu, anak itu bekerja, berusaha keras untuk memikirkan pertanyaan Presiden, mengapa ikan tidak bisa manjat pohon? Dia telepon ibunya. Ibu, mengapa ikan tidak bisa manjat pohon dan cebong bisa manjat pohon? Ibunya kesel. Itu pertanyaan macam apa nak? Aku lagi dagang di pasar Medan. Kenapa kau tanya pertanyaan itu? Kata anak, itu bukan pertanyaan saya ibu. Itu pertanyaan Bapak Presiden, kepala negara. Ibunya kaget. Ibunya bilang, saya juga tak tahu kenapa ikan nggak bisa manjat pohon, kenapa cebong bisa. Saya tahu
membersihkan cebong dari kolam dan membakar ikan, kata si ibunya. Kau tanyalah sama ayahmu itu. Maka si anak telepon ayahnya itu. Ayah, mengapa ikan tidak bisa manjat pohon, mengapa cebong bisa? Ayahnya bentak anaknya. Nah, nantilah siang-siang makan siang tanya itu. Ini jam 10, ayah lagi mimpin Komisi 3 di DPRD Medan, jangan ganggu-ganggu. Ayahnya rupanya anggota DPR. Dia bilang, ini pertanyaan presiden, ayah. Ayahnya kaget. Ayahnya berjanji akan menerangkan. Tapi waktu sudah habis 5 menit. Anaknya bilang, tak perlu, aku tanya saja sama kepala sekolah. Dia datang ke kepala sekolah. Pak kepala sekolah, di luar ada Pak Presiden, menunggu jawaban saya, mengapa ikan tidak bisa manjat pohon? Pak kepala sekolah bilang, pertanyaan kamu tidak bisa saya jawab. Karena memang tidak ada kurikulum yang mengajarkan pikiran kritis di sekolah kami. Proses si anak bertanya sampai kepala sekolah diikuti oleh wartawan TV Medan, maka viral. Lalu kepala sekolah bilang, sekarang saya telepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Menteri, anak saya usia 12 tahun bertanya, mengapa dia tidak diajarkan untuk menerangkan pertanyaan Pak Presiden? Mengapa dia tidak diajarkan fisika dasar tentang gravitasi? Mengapa dia tidak diajarkan tentang prinsip kohesi dalam kimia dasar? Yang seharusnya hak anak SD untuk tahu dasar-dasar pengetahuan natural. Menteri Pendidikan bilang, saya minta maaf, kurikulum itu dibuat tanpa konsultasi dengan pemikir-pemikir kritis di Republik. Oleh karena itu saya malu bahwa pertanyaan Presiden tidak bisa dijawab oleh anak SD. Di Prancis anak SD bisa jawab pertanyaan itu. Di Belgia anak SD bisa jawab. Rupanya Menteri Pendidikan baru habis studi banding. Maka dia bilang, karena itu kesalahan saya sebagai menteri, maka hari ini saya akan tulis surat mengundurkan diri sebagai Menteri Pendidikan kepada Presiden langsung. Itu yang disebut etika politik. Pejabat bertanggung jawab karena dia gagal mencerdaskan bangsa, dia mundur dari jabatan. Jadi kita diajarkan sesuatu yang sebetulnya masuk akal. Si anak kecil itu bikin geger Nusantara dengan kritik. Presiden membuat geger Nusantara dengan pertanyaan yang cerdas. Itu kalau presidennya pernah hadir di Cafe Roda 3. Saya istirahat sebentar sebelum saya ngibulnya lebih banyak. Ini jam asar. Sebentar ya.